Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana ada warga Jakarta yang menggugat Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Padahal Rano Karno ini baru saja dilantik oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, namun sudah digugat oleh warganya sendiri. Warga itu juga dalam videonya berkata bahwa dia sudah berteman lama sama Rano Karno, namun kecewa dengan sikap arogansi dari Rano Karno itu sendiri. Nah, video selanjutnya adalah persoalan kasus korupsi yang ada di Pertamina yang sudah merugikan ratusan triliun. Wah, ini sudah parah ini juga. Nah, tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Ran, sorry ya, lu temen gue, tapi kok jadi brengsek kayak gini lu? Ini tempat publik lu. Apa-apaan lu ini? Ah, lu baru jadi wagub udah belagu kayak gini lu. Jika luang, saya selalu menyempatkan diri untuk mengantar anak saya ke stasiun MRT Lebak Bulus sebelum dia berangkat kerja. Seringkali tempat untuk menurunkan penumpang yang disediakan di stasiun MRT itu posisinya kosong karena kebanyakan atau sebagian daripada penumpang-penumpang MRT turun di sisi jalan yang sebetulnya tidak dibolehkan. Saya tahu petugas yang ada di sana kewalahan sehingga mereka tidak bisa menghela secara sempurna. Masih banyak kendaraan-kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang berhenti di sana. Saya membiasakan diri untuk tertib, walaupun macet, saya tetap antri agar bisa masuk ke area perhentian dan menurunkan penumpang, sehingga anak saya bisa lebih mudah untuk jalan. Pagi tadi, sangat disayangkan, Rano Karno, teman lama saya tahu persis dia sejak saya masih kerja di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini, yang hari ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta atau Kota Jakarta, bersama rombongannya menghentikan atau memarkirkan kendaraannya di area menurunkan penumpang yang ada di depan gereja di seberang stasiun MRT Lebak Bulus. Di sana ada dua area sebetulnya untuk menurunkan penumpang. Satu lagi yang berada di depan Point Square, yang relatif sebetulnya kosong karena memang jaraknya cukup jauh untuk berjalan kaki menuju ke stasiun MRT, walaupun sudah disediakan dengan fasilitas yang sangat nyaman. Rano tinggal tidak jauh dari tempat kediaman saya. Jika dia juga merupakan pengguna MRT, tentunya dia tahu bahwa hal tersebut amat sangat mengganggu masyarakat pengguna yang lain. Seandainya pun dia tidak atau jarang menggunakan MRT, sudah sepatutnya dia tahu bahwa itu bukanlah tempat memarkirkan kendaraan. Bisa jadi Rano Karno berkilah bahwa dia tidak tahu anak buahnya yang tadi satu rombongan beriring-iringan dengan dia menuju stasiun MRT itu memarkirkan kendaraannya di sana. Oleh karena itu, hal ini perlu agar dia mengingatkan seluruh anak buahnya untuk mentaati peraturan-peraturan yang justru mereka yang semestinya menjaga dan menerapkan. Dia tidak perlu berombongan segitu banyak untuk datang ke MRT sana. Atau kalaupun dia datang berombongan banyak, setelah turun, suruh jalan kendaraan itu. Kenapa harus parkir di situ? MRT itu dioperasikan dengan menggunakan pajak masyarakat, termasuk untuk membayar gaji kalian dan operasional kalian. Tidak sepatutnya kalian berlaku semena-mena seperti itu, seolah-olah kalian adalah rajanya. Tidak ada sesuatu yang urgent. Saya yakini itu tidak ada sesuatu yang urgent. Sehingga kendaraan rombongan yang mengiringi Rano Karno tadi pagi harus berhenti di sana. Saya akan bercerita banyak tentang MRT ini. Karena saya terlibat jauh sebelum dia dibangun. Bahkan saya memahami betul sejarah daripada pembangunan MRT itu. Dan satu hal yang paling sulit ketika kita melakukan sesuatu yang baik, seperti menyediakan angkutan umum massal MRT ini, itu adalah mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari pemimpinnya. Saya kira klarifikasi ini cukup untuk menjelaskan kepada Rano mengapa saya sangat kesal tadi pagi. Berita apa lagi nih? Bukannya cuma 200 triliun guys, tapi 1000 triliun atau 1 kuadrat triliun. Kalian tahu nggak 1 kuadrat triliun itu berapa?
1 triliun aja udah nggak kebayang, 200 triliun aja udah nggak kebayang, ini 1000 triliun guys. Ternyata Pertamina merugi segini, negara dirugikan segini. Itu dari tahun 2018 sampai 2023, 5 tahun. Ini siapa yang harus bertanggung jawab nih? Astaga, la ilaha illallah. Nggak tahu lagi deh. Udah, Indonesia sudah ditetapkan sebagai negara terkorup. Raja korupsi itu ada di negara Indonesia. Udah, itu aja. Pantes sayanya miskin mulu, pantes kerjaan di mana-mana kagak ada, pantes investor pada lari. Ya gini nih, ini. Gak tahu lagi deh guys. Udah gak bisa berkata-kata gitu loh. Kemarin udah apa itu namanya isunya pertama oplosan lah. Terus korupsinya 200 triliun aja sudah kayak sakit hati banget. Lah ini ada berita lagi guys. 1 kuadrat triliun, 1000 triliun. Coba kalian bayangin 1000 triliun itu seberapa uangnya gitu loh. Itu dibagi-bagi sama siapa aja? Cuman 7 tersangka, kan nggak mungkin. Pasti ada tuh main yang banyak tuh. Siapa nih yang bertanggung jawab? Ayo mahasiswa kayak gini-gini tuh harus ditemo. Mahasiswa mana? Mahasiswa mana? Mahasiswa. Udah deh guys, gimana menurut kalian? Siap dikelola Danantara. Pertamina berharap profit meningkat. Baru beberapa hari Pak Prabowo meresmikan Danantara. Pejabat Pertamina tertangkap korupsi 193,7 triliun. Apalagi nanti setelah dikelola Danantara ini duitnya banyak besar. Apa enggak semakin jadi korupsi yang besar, korupsi berjamaah. Sekarang 7 pejabat yang ketangkap. Nanti setelah dikelola Danantara, berapa pejabat yang ditangkap? Ratusan. Aduh Pak Prabowo, hati-hati Danantaranya itu makin dibuat bancaan sama pejabatnya. Hati-hati, pokoknya Danantara harus diawasi dengan baik. Daripada dibuat bagi-bagi sama pejabat itu, dibagikan rakyat lebih bermanfaat, berfaedah daripada dimakan koruptor itu. Danantara, hati-hati ya Danantara, itu sumber yang enak ya. Beli Pertamax, dapatnya Pertalite. Jadi selama ini yang terjadi adalah ketika kita membeli Pertalite di jalur yang cepat, itu doang tuh guys. Luar biasa, kejahatan korupsi yang barusan terjadi ini merugikan banyak pihak. Yang pertama merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Yang kalau kita bahas apa kerugian yang didapat oleh masyarakat. Yang pertama, kerugian pada moral, yaitu seluruh masyarakat merasa ditipu atas tindakan ini. Yang kedua, kerugian kepada mesin atau kendaraan yang seharusnya kendaraan mereka tidak mengkonsumsi jenis BBM Pertalite. Akhirnya dengan pemerekan Pertamax mereka kena juga tuh. Makanya ya ada yang pakai Land Cruiser 4000 cc jadi ngos-ngosan. Ya karena gimana? Karena bukan makanannya Pertalite. Dan yang paling menjijikan di dalam kasus korupsi Pertamax ini adalah ketika mereka yang bersangkutan diduga melakukan rapat untuk menurunkan produksi kilang minyak. Dengan begitu mereka bisa membuat alasan kepada negara untuk melakukan impor. Dan secara hukum kita mengatakan ini adalah impor ilegal yang diizinkan. Setelah mereka melakukan manipulasi data tentang jumlah produksi, lalu mereka juga memanipulasi dan menipu masyarakat tentang spek BBM. Yang seharusnya ketika melakukan impor, mereka juga haruslah memberi bahan untuk Pertamax. Tapi alih-alih membeli bahan untuk Pertamax, mereka membeli bahan untuk Pertalite. Lalu diduga juga melakukan pengoplosan. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Yang pertama mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno baru saja dilantik oleh Presiden, sudah digugat oleh warganya persoalan adab dari Rano Karno yang dianggap arogansi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai kasus korupsi yang ada di Pertamina yang sudah merugikan negara sekitar ratusan triliun? Wah, ini juga sudah sangat parah. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo, kita harus sama-sama memberantas para korupsi ini yang telah merugikan anak dan cucu kita di kemudian hari untuk kepentingan pribadinya para koruptor itu sendiri. Maka dari itu, jangan lupa komentar di bawah
like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.